Halo anak-anak, bagaimana kabarnya di rumah? Miss Dilang harap kalian selalu sehat ya di rumah. Oke, kembali lagi di pelajarannya Miss Dilang. Hari ini kita akan melanjutkan materi kita. Kita sudah menggunakan buku 5I. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kenampakan alam wilayah daratan dan perairan. Oke. Nah, di sini Miss Dilang sudah ada gambar. Ini adalah contoh gambar penampakan alam di daerah daratan dan perairan. Jadi di daerah pegunungan dan yang kedua daerah laut. Oke. Penampakan alam di wilayah daratan. Yang pertama ada dataran tinggi. Dataran tinggi ini berbeda dengan gunung ataupun pegunungan. Yang dimaksud dengan dataran tinggi adalah wilayah yang memiliki dataran luas dengan ketinggian mencapai 300 sampai 600 meter di atas permukaan laut. Dataran tinggi memiliki suhu udara yang dingin. Karena itu, dataran tinggi biasanya dijadikan tempat untuk menanam tumbuhan yang bisa hidup seperti teh dan sayur-sayuran. Oke, yang kedua, dataran rendah. Dataran rendah tentu saja cirinya memiliki ketinggian lebih rendah dibanding dataran tinggi. Ciri dataran rendah adalah wilayahnya berada di ketinggian kurang dari 200 meter di atas permukaan laut. Oke, yang selanjutnya wilayah pegunungan. Wilayah pegunungan adalah wilayah yang merupakan rangkaian dari gunung-gunung yang sejajar, luas, dan hampir sama antara satu sama lainnya. Ciri utama penampakan alam pegunungan adalah ketinggiannya mencapai 700 meter di atas permukaan laut. Oke, yang kedua kita akan belajar tentang kenampakan alam di wilayah perairan. Yang pertama, danau. Ciri utama danau adalah dataran luas yang cekung dan berisi air. Biasanya wilayah danau dikelilingi oleh dataran. Danau biasanya terbentuk akibat letusan gunung berapi atau gerakan tanah, tetapi ada juga yang dibuat oleh manusia. Danau sering dimanfaatkan untuk budidaya ikan dan tanaman tertentu dan jadi sumber irigasi pertanian atau sumber air peternakan. Oke, yang kedua, kenampakan laut. Laut adalah wilayah perairan yang luas dan menghubungkan daratan atau pulau satu dengan yang lainnya. Laut tentunya menjadi tempat hidup banyak makhluk hidup, namun manusia juga memanfaatkannya sebagai sumber garam, jalur transportasi, hingga budidaya ikan ataupun rumput laut. Yang terakhir, kenampakan sungai. Sungai adalah wilayah perairan yang ada di dataran rendah yang biasanya airnya berasal dari air dataran tinggi atau gunung. Aliran air dari gunung membawa air ke bawah dan membentuk muara. Kemudian terbentuklah sungai yang alirannya berakhir di laut. Aliran air sungai bisa dimanfaatkan sebagai sumber irigasi persawahan, jalur transportasi, hingga sumber tenaga pembangkit listrik tenaga air. Oke, tugas hari ini silahkan kerjakan link di samping. Ini adalah materi kita hari ini, jadi silahkan dikerjakan. Linknya hanya bisa dikerjakan sampai nanti jam 20.30. Oke, jangan sampai lupa mengerjakan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!